Jauh di angkasa, di mana awan menjadi daratan dan pelangi menjadi jembatan, berdirilah sebuah kerajaan agung yang terbuat dari kuarsa berkilauan. Kerajaan di atas awan ini adalah negeri yang damai, rumah bagi masyarakat yang hidup dalam keindahan yang tenang. Sumber kehidupan dan keajaiban negeri ini diyakini berpusat pada satu sosok, Putri Anggrek. Ia adalah putri tunggal raja, seorang gadis dengan keindahan yang menyaingi fajar, dan kelembutan yang melebihi kabut pagi. Namanya diberikan karena sebuah tanda lahir unik di punggungnya, sebuah gambar sempurna dari kuntum anggrek bulan yang seolah dilukis oleh tangan sang pencipta. Tanda ini dianggap sakral, sebuah simbol bahwa sang putri adalah pilar hidup bagi kerajaan langit. Namun, anugerah ini datang dengan beban yang berat. Sebuah ramalan kuno, yang dibisikkan dari generasi ke generasi, menyatakan bahwa sang putri adalah penjaga keseimbangan. Selama kakinya tidak menyentuh tanah dunia bawah, kerajaan langit akan tetap melayang aman. Namun jika ia berani melanggar, seluruh pulau apung itu akan runtuh menjadi debu. Karena ramalan inilah, Putri Anggrek hidup dalam sangkar emas yang indah. Ia tinggal di menara tertinggi istana, dengan taman gantung pribadi yang dipenuhi oleh ribuan jenis anggrek dari seluruh penjuru langit. Ia merawat mereka dengan penuh kasih sayang, berbicara pada mereka seolah mereka adalah sahabat satu-satunya. Ia bisa membuat anggrek paling langka pun mekar dengan sentuhannya. Namun, di balik senyumnya yang lembut, tersembunyi kerinduan yang mendalam untuk merasakan rumput di bawah kakinya dan melihat dunia yang terhampar luas di bawah sana. Ia sering berdiri di balkonnya, menatap ke bawah pada hamparan hijau dan biru yang tampak begitu jauh. Baginya, dunia bawah adalah dongeng, tempat yang terlarang dan berbahaya. Para pelayan dan pengawalnya memastikan ia tidak pernah terlalu dekat dengan tepi pulau-pulau apung, menjaga pilar mereka dengan kewaspadaan penuh. Putri Anggrek adalah permata kerajaan, namun ia juga tahanan paling berharga di negerinya sendiri. Hari-harinya dihabiskan dalam kesendirian yang anggun, ditemani bunga-bunga yang memahami kesunyiannya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan bijaksana, dengan pengetahuan mendalam tentang sifat alam, terutama tentang bunga kesayangannya. Ia memahami anggrek bukan hanya sebagai tanaman, tetapi sebagai filosofi hidup. Indah, tampak rapuh, namun memiliki ketahanan yang luar biasa untuk bertahan hidup di tempat yang paling mustahil sekalipun. Sementara kerajaan langit hidup dalam kemegahan yang terisolasi, dunia di bawahnya menderita. Di sebuah lembah subur yang dulunya dikenal sebagai lumbung pangan dunia, kini terhampar tanah-tanah retak dan sungai-sungai yang mengering. Kesuburan yang pernah menjadi berkah seolah tersedot entah kemana, meninggalkan rakyat dalam kelaparan dan keputusasaan. Kerajaan di lembah itu perlahan kehilangan cahayanya. Pangeran Bara, putra mahkota kerajaan lembah, tidak seperti pangeran pada umumnya. Ia tidak menghabiskan waktunya dengan pedang dan perayaan, melainkan dengan buku-buku tua dan ekspedisi botani. Ia adalah seorang cendekiawan yang percaya bahwa setiap masalah di alam pasti memiliki solusi di alam itu sendiri. Hatinya hancur melihat tanahnya yang sekarat dan rakyatnya yang menderita. Siang dan malam ia habiskan di perpustakaan, mencari jawaban atas bencana kekeringan yang melanda. Dalam sebuah naskah kuno yang nyaris hancur, ia menemukan sebuah petunjuk. Naskah itu menceritakan tentang harmoni antara dua dunia, langit dan bumi. Dikatakan bahwa kesuburan tanah di lembah terhubung dengan denyut kehidupan dari sebuah bunga legendaris, anggrek hitam abadi, yang konon mekar abadi di sebuah taman rahasia di kerajaan langit. Legenda itu menyebutkan bahwa selama anggrek itu mekar, air dan nutrisi akan mengalir ke bumi. Banyak yang menganggapnya tahayul, sebuah dongeng pengantar tidur. Namun bagi Pangeran Bara, itu adalah satu-satunya harapan. Ia yakin bahwa keterpisahan antara dua dunia itulah yang menyebabkan ketidakseimbangan ini. Kerajaan langit yang makmur dan kerajaan bumi yang sekarat adalah dua sisi dari sebuah sistem yang rusak. Ia bertekad untuk membuktikan hipotesisnya. Maka,
Dengan membawa bekal pengetahuan dan tekad yang membara, Pangeran Bara mengumumkan rencananya. Ia akan melakukan perjalanan yang dianggap mustahil, mendaki puncak dunia, gunung tertinggi yang puncaknya konon menyentuh dasar kerajaan langit. Tujuannya bukan untuk menaklukkan atau berperang, melainkan untuk mencari kebenaran dan menemukan anggrek hitam abadi demi menyelamatkan negerinya. Perjalanan Pangeran Bara adalah sebuah ujian ketahanan. Ia melewati tebing-tebing curam, melawan badai salju, dan menavigasi jalur yang bahkan kambing gunung pun hindari. Setelah berminggu-minggu, dengan napas tersengal dan tubuh yang lelah, ia akhirnya tiba di puncak dunia. Di sana, pemandangan yang tersaji di hadapannya membuatnya lupa akan segala keletihannya. Tepat di atasnya, melayang sebuah pulau kecil yang merupakan bagian terluar dari kerajaan langit, begitu dekat hingga ia bisa melihat taman gantung yang menjuntai dari tepiannya. Dengan menggunakan peralatan panjat yang ia rancang sendiri, Pangeran Bara memanjat dinding batu terakhir dan berhasil menggapai tepi taman gantung itu. Ia bersembunyi di antara dedaunan rimbun, terpesona oleh keindahan bunga-bunga yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut yang sedang bersenandung. Mengintip dari balik rumpun anggrek vanda biru, ia melihat seorang gadis sedang merawat kuntum bunga dengan penuh perhatian. Itu adalah Putri Anggrek. Putri Anggrek merasakan kehadiran lain. Ia menoleh dan matanya bertemu dengan mata Pangeran Bara. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Sang putri terkejut, sedikit takut, karena belum pernah ada orang dari dunia bawah yang berhasil mencapai tempat ini. Namun, ia tidak melihat ancaman di mata sang pangeran, hanya kekaguman dan keletihan yang luar biasa. Pangeran Bara pun terpesona, bukan hanya oleh kecantikan sang putri, tetapi oleh aura ketenangan yang terpancar darinya. "Siapakah engkau?" bisik Putri Anggrek. Suaranya bergetar namun penuh rasa ingin tahu. Pangeran Bara perlahan keluar dari persembunyiannya, mengangkat kedua tangannya untuk menunjukkan bahwa ia tidak membawa senjata. "Namaku Bara, dari dunia di bawah," jawabnya dengan suara serak. "Aku datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seorang pencari." Ini adalah momen yang melanggar semua aturan. Seorang putra bumi berdiri di tanah langit, di hadapan sang putri yang terlarang. Pertemuan tak terduga ini menjadi titik awal dari sebuah kisah yang akan mengubah takdir kedua dunia mereka selamanya. Rasa takut di hati sang putri perlahan berganti menjadi sebuah getaran aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Alih-alih memanggil pengawal, Putri Anggrek justru tertarik pada tamu tak diundangnya. Ia melihat debu perjalanan di pakaian Pangeran Bara, melihat semangat di matanya, dan mendengar nada putus asa dalam suaranya saat ia menceritakan tentang negerinya yang gersang. Sang putri, yang hatinya penuh welas asih, merasa terenyuh. Untuk pertama kalinya, ia mendengar langsung penderitaan dunia yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Pangeran Bara pun sama terpesonanya. Saat ia menjelaskan tujuannya mencari anggrek hitam abadi, ia terkejut mendapati bahwa sang putri memiliki pengetahuan yang jauh lebih dalam tentang bunga itu. "Anggrek hitam tidak pernah mekar abadi," jelas sang putri lembut. "Ia adalah anggrek yang paling pemalu. Ia hanya akan mekar jika semua elemen alam berada dalam harmoni sempurna." Diskusi mereka beralih dari legenda ke ilmu pengetahuan. Mereka berbicara tentang sifat tanah, siklus air, dan bagaimana anggrek epifit bertahan hidup. Setiap hari, secara sembunyi-sembunyi, Pangeran Bara akan memanjat ke taman gantung itu. Pertemuan mereka menjadi sebuah ritual rahasia. Pangeran Bara membawakan Putri Anggrek contoh tanah dan bebatuan dari dunianya, sementara sang putri menunjukkan kepadanya jenis-jenis anggrek langit yang paling langka. Mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai pangeran dan putri dari dunia yang berbeda, melainkan sebagai dua jiwa yang terhubung oleh kecintaan yang sama pada alam. Di tengah kelopak-kelopak bunga yang mekar, romansa mereka pun bersemi. Pangeran Bara mengagumi kekuatan tersembunyi di balik kelembutan sang putri,
Sementara Putri Anggrek terpikat oleh kecerdasan dan hati mulia sang pangeran. Pangeran Bara adalah orang pertama yang tidak melihatnya sebagai artefak terkutuk, melainkan sebagai seorang wanita cerdas yang terperangkap. Ia adalah orang pertama yang berani menyentuh tangannya, dan getaran hangat dari sentuhan itu seolah membangunkan jiwa sang putri yang telah lama tertidur. Cinta mereka tumbuh, indah dan unik seperti anggrek langka, namun terancam oleh ramalan yang membayangi mereka. Mereka tahu hubungan mereka mustahil. Sang putri tidak bisa turun, dan sang pangeran tidak bisa tinggal. Cinta mereka terbentang di antara dua dunia, sebuah jembatan rapuh yang bisa hancur kapan saja. Namun, justru karena rintangan itulah, perasaan mereka menjadi semakin kuat, mendorong mereka untuk mencari jalan keluar, bukan hanya untuk cinta mereka, tetapi untuk nasib kedua kerajaan mereka. Pikiran logis Pangeran Bara menolak untuk menerima takdir begitu saja. Ramalan seringkali bukan peringatan, melainkan teka-teki, katanya pada Putri Anggrek suatu hari. Bagaimana jika kita selama ini membaca petanya dengan terbalik? Didorong oleh harapan ini, ia memohon pada sang putri untuk memberinya akses ke perpustakaan agung kerajaan langit, tempat naskah-naskah kuno disimpan. Dengan sedikit bujukan, Putri Anggrek berhasil meyakinkan ayahnya, sang raja, dengan dalih bahwa ia ingin mempelajari sejarah bunga-bunga kuno. Di dalam perpustakaan yang senyap dan berdebu, Pangeran Bara menghabiskan berhari-hari meneliti gulungan-gulungan tua. Akhirnya, ia menemukan naskah asli ramalan itu, yang ditulis dengan tinta emas yang telah memudar. Kalimatnya berbeda dari apa yang selama ini dipercayai. Versi yang populer adalah, jika kaki sang kusuma menyentuh bumi, pilar langit akan runtuh. Namun, kalimat aslinya berbunyi, pilar langit akan goyah hingga ia menyatukan akarnya dengan bumi, melalui sang kusuma yang menjadi jembatannya. Pangeran Bara terkesiap. Ini bukan kutukan, ini adalah petunjuk. Ramalan itu tidak berbicara tentang kehancuran, tetapi tentang penyatuan. Kerajaan langit tidak dimaksudkan untuk melayang selamanya dalam keterasingan. Ia seperti anggrek epifit raksasa yang pada akhirnya harus mengirimkan akarnya ke tanah, untuk mencapai kekuatan sejatinya. Goyahnya pilar langit bukanlah pertanda akhir, melainkan proses menuju kestabilan yang hakiki. Putri Anggrek, sang kusuma, bukanlah penyebab kehancuran, melainkan kunci dari penyatuan itu. Ia segera membawa penemuannya kepada Putri Anggrek. Saat sang putri membaca kalimat asli itu, matanya berkaca-kaca. Seluruh hidupnya yang ia jalani dalam ketakutan ternyata didasarkan pada sebuah kebohongan, atau setidaknya, sebuah kesalahpahaman besar. Ia menelusuri sejarah dan menemukan bahwa tafsir kutukan itu pertama kali disebarkan oleh seorang penasihat agung di masa lalu yang sangat membenci dunia bawah dan ingin mengisolasi kerajaan langit selamanya. Misteri itu kini terungkap, namun kebenaran seringkali lebih berbahaya daripada kebohongan yang menenangkan. Mereka tahu bahwa mengungkapkan ini akan menimbulkan guncangan hebat di istana. Mereka tidak hanya melawan sebuah ramalan, tetapi juga tradisi dan ketakutan yang telah mengakar selama berabad-abad. Kebenaran ini adalah pedang bermata dua. Ia bisa membebaskan mereka, atau menghancurkan mereka semua. Kabar penemuan Pangeran Bara dengan cepat menyebar di istana, dibawa oleh seorang pelayan yang tak sengaja mendengar percakapan mereka. Reaksi pertama adalah penolakan keras. Penasihat agung saat ini, yang merupakan keturunan langsung dari penasihat yang pertama kali menyebarkan tafsir kutukan, menjadi yang paling murka. Ia menghadap raja dan menuduh Pangeran Bara sebagai penyusup dari dunia bawah yang datang untuk menipu sang putri dan menghancurkan kerajaan mereka demi kepentingan negerinya sendiri. Yang mulia, jangan tertipu oleh lidah manisnya, seru sang penasihat. Selama berabad-abad kita hidup damai dalam lindungan ramalan ini. Orang asing ini datang membawa kekacauan dan dongeng palsu untuk menjerumuskan putri kita ke dalam bahaya dan meruntuhkan rumah kita. Ketakutan kembali mencengkeram hati para bangsawan dan rakyat kerajaan langit.
Mereka lebih memilih untuk percaya pada kebohongan yang telah mereka kenal seumur hidup daripada kebenaran yang menakutkan. Raja menjadi bimbang. Di satu sisi, ia melihat harapan dan cinta di mata putrinya. Di sisi lain, ia merasakan tekanan dari rakyatnya dan tanggung jawabnya untuk melindungi mereka. Putri Anggrek kini berdiri di persimpangan paling krusial dalam hidupnya. Ia bisa saja mundur, kembali ke taman gantungnya yang aman, dan membiarkan Pangeran Bara diusir. Atau, ia bisa mengambil langkah paling berisiko, mempercayai hatinya, dan membuktikan kebenaran ramalan itu dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Malam itu, Pangeran Bara hendak ditangkap. Putri Anggrek berlari menemuinya. "Mereka tidak percaya padaku," kata Bara dengan sedih. Putri Anggrek menatap matanya dalam-dalam, melihat ketulusan dan cinta di sana. Lalu ia menatap dunianya yang indah namun rapuh. Ia sadar, kehidupan yang ia jalani bukanlah kehidupan sejati, melainkan penantian. Seperti anggrek yang menanti kondisi sempurna untuk mekar, ia pun harus menciptakan kondisinya sendiri. "Aku percaya padamu," bisik Putri Anggrek dengan suara mantap. "Aku tidak akan lagi hidup dalam ketakutan. Jika takdirku adalah menjadi jembatan, maka aku akan menjadi jembatan." Keputusannya telah bulat. Ini bukan lagi hanya tentang cintanya pada Pangeran Bara, tetapi tentang keberanian untuk menemukan takdirnya sendiri dan membebaskan negerinya dari penjara ketakutan. Dengan Pangeran Bara di sisinya, Putri Anggrek berjalan menuju tangga awan besar yang terhubung dengan puncak tertinggi dunia bawah, sebuah tangga yang tidak pernah digunakan selama berabad-abad. Raja, penasihat agung, dan seluruh isi istana mengikuti di belakang, sebagian dengan cemas, sebagian dengan amarah. "Hentikan dia. Dia akan membunuh kita semua," teriak penasihat agung. Tapi sang raja, melihat tekad di mata putrinya, hanya dia membisu, hatinya terbelah antara ketakutan dan harapan. Putri Anggrek mengambil napas dalam-dalam dan melangkahkan kakinya menuruni anak tangga awan pertama. Seketika, seluruh pulau kerajaan langit bergetar hebat. Cangkir-cangkir berjatuhan dari meja, pilar-pilar istana tampak retak. Rakyat berteriak panik. "Lihat! Ramalan itu benar. Kita akan hancur," seru sang penasihat, wajahnya pucat pasi. Getaran itu semakin kuat dengan setiap langkah sang putri menuruni tangga. Pangeran Bara menggenggam tangannya erat. "Teruslah berjalan. Percayalah," bisiknya. Putri Anggrek memejamkan matanya, memfokuskan hatinya pada kebenaran yang ia yakini. Akhirnya, setelah menuruni ribuan anak tangga, kakinya yang lembut, yang seumur hidupnya hanya pernah menginjak lantai marmer dan awan padat, menyentuh tanah berbatu di kerajaan lembah untuk pertama kalinya. Pada detik itu, getaran di kerajaan langit berhenti. Keheningan yang aneh menyelimuti kedua dunia. Lalu, keajaiban yang sesungguhnya dimulai. Tanda lahir anggrek di punggung Putri Anggrek bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya itu merambat turun ke tanah, dan dari titik di mana kakinya berpijak, tanah yang tadinya retak mulai bercahaya. Dari dalam perut bumi, akar-akar raksasa yang terbuat dari cahaya murni melesat ke angkasa. Akar-akar cahaya itu meliuk-liuk ke atas, memeluk dasar pulau-pulau apung kerajaan langit, mengikatnya dengan kokoh ke bumi. Kerajaan langit tidak runtuh. Sebaliknya, ia kini tertambat dengan aman, lebih kokoh dan stabil dari sebelumnya. Pilar-pilarnya yang goyah kini disangga oleh kekuatan bumi. Dan tepat di kaki Putri Anggrek, dari tanah yang tadinya gersang, tumbuhlah sekuntum bunga dengan cepat. Kelopaknya yang hitam legam dan sehalus beludru mekar dengan anggun. Anggrek hitam abadi telah lahir, dan dari kelopaknya, embun kehidupan mulai menetes, mengalir ke tanah dan menyuburkannya kembali. Pemandangan itu membungkam semua orang. Baik di langit maupun di bumi, semua mata menatap dengan takjub pada keajaiban yang terbentang. Penasihat agung jatuh berlutut, wajahnya penuh kekalahan dan rasa malu. Raja kerajaan langit meneteskan air mata sukacita,
Menyadari bahwa putrinya bukanlah pembawa kehancuran, melainkan penyelamat sejati. Ia tidak hanya menyelamatkan kerajaan langit dari kerapuhannya, tetapi juga menyelamatkan dunia bawah dari kematian. Ramalan itu telah tergenapi dengan cara yang paling indah. Keseimbangan alam telah pulih. Kerajaan langit kini tidak lagi terisolasi. Jembatan pelangi dan tangga awan menjadi jalur perdagangan dan persahabatan. Kerajaan lembah pun kembali hijau dan subur, dialiri oleh berkah dari langit yang kini telah menyatu dengan bumi. Dua dunia yang tadinya terpisah oleh ketakutan kini bersatu dalam kemakmuran. Putri Anggrek, yang kini bebas untuk menjelajahi kedua dunia, menjadi simbol kebijaksanaan dan keberanian. Ia tidak lagi dilihat sebagai putri yang rapuh, tetapi sebagai ratu yang kuat, yang kekuatannya tidak terletak pada keterasingan, tetapi pada kemampuannya untuk menghubungkan. Pernikahannya dengan Pangeran Bara dirayakan oleh kedua kerajaan sebagai festival terbesar yang pernah ada. Cinta mereka menjadi jembatan hidup yang menyatukan langit dan bumi. Kisah Putri Anggrek pun diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan sebagai kisah tentang kutukan, tetapi sebagai legenda tentang kekuatan cinta dan kebenaran. Sebuah pengingat abadi bahwa seperti halnya anggrek yang menumpang di pohon, kekuatan sejati tidak selalu datang dari mengakar di satu tempat, tetapi dari keberanian untuk menjangkau, terhubung, dan menemukan kekuatan dalam persatuan.